Shalom warga kerajaan Allah, siapa di antara kita yang tidak pernah kecewa? Dalam hidup ini kita pasti pernah dikecewakan oleh satu dan lain hal. Nabi Habakuk berkata dalam pasal 3, 17-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku sekalian, cara terbaik mengatasi kekecewaan adalah mengingat bahwa semua ada rencana dan kontrol Tuhan. Suatu kali Nabi Yeremia pernah mengalami kegelisahan, mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Dan dia berkata dalam Ratapan 3 ayat yang ke-24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Rata-rata orang kecewa karena keinginan, harapan, impian, atau rencana mereka tidak terwujud. Misalnya, tidak kesampaian meraih gelar pendidikan tertentu di bidangnya, atau gagal menyelesaikan kuliah akibat faktor finansial. Mungkin ada juga orang tua yang kecewa karena dia berharap anaknya akan menikah di usia yang ke-25, tetapi setelah 10 tahun berlalu sudah mapan, sudah memiliki rumah, semuanya sudah lengkap, bahkan dianya sudah siap, dia pun tak kunjung menemukan pasangan. Ada juga pasangan yang menikah mengalami kekecewaan. Sudah 10 tahun pernikahan tapi belum juga dikaruniakan anak. Mereka mendambakan anak kandung walaupun sudah mengadopsi anak. Atau mungkin ada di antara kita yang kecewa hari-hari ini karena kehilangan pekerjaan alias di PHK. Padahal kita sedang butuh uang, butuh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita yang sedang tinggi. Untuk biaya anak sekolah, untuk membayar cicilan dan lain sebagainya. Dan yang paling menyakitkan, ada orang yang kecewa belum lama menikah, tetapi pasangannya sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, mereka yang mengalami kekecewaan berat seperti ini pun bertanya kepada Tuhan di dalam hatinya, mengapa Tuhan tidak menjawab permohonan saya? Padahal Dia Allah yang sanggup melakukan segalanya. Mungkin kita juga akan berkata ekspresi kekecewaan kita, Tuhan tidak menginginkan saya bahagia dalam kehidupan saya. Semua yang saya inginkan tak pernah terkabul. Atau mungkin kita akan mengatakan, kenapa orang lain mendapatkan dengan mudah apa yang mereka inginkan, sementara saya sudah bersusah payah pun tetap bernasib seperti ini. Tuhan tidak adil. Saudaraku sekalian, sebelum Anda melontarkan kata-kata di atas, cobalah renungkan mana yang lebih berarti. Impian kita, harapan kita, rencana kita, keinginan kita, atau kehendak Tuhan. Sadarkah Anda ketika Anda kecewa yang berkepanjangan atau terus hidup dalam kekecewaan, berarti Tuhan tidak lebih penting daripada semua ambisimu. Jadikanlah Tuhan sebagai bagian yang terbaik dalam hidupmu, bukan hal-hal yang lain, dan berharaplah hanya kepada Dia saja. Ingatlah bahwa hanya Tuhan yang bisa memuaskan semua keinginan dan kekosongan hati Anda. Dan Dia tidak pernah mengecewakan kita sekalian. Apabila Anda mengandalkan kekayaan, kedudukan, keluarga yang kaya raya, ataupun segala sesuatu yang Anda miliki, Anda suatu saat akan mengalami kekecewaan hati. Jika Anda sedang berjuang mengatasi masalah keuangan,
masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, ataupun masalah lain, dan Anda hampir mungkin sudah mengalami kegagalan. Saudaraku, jangan kecewa. Tetaplah berjuang, ingatlah masih ada Tuhan sebagai satu-satunya tempat kita untuk berharap. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku sekalian, selamat merdeka dari kekecewaan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.